EKG, kita mungkin bisa lihat di sini mengenai kotaknya 1 mm, nilainya kalau tinggi yang horizontal maka tinggi berarti yang vertikal ya. Yang vertikal 10 kotak itu nilainya sama dengan 1 mV. Hingga 1 kotak kecil sama dengan 0,1 mV. Dan yang horizontal adalah menggambarkan waktu, di mana 1 kotak kecil tentu saja tergantung kecepatannya ya. Pada kecepatan yang normal 25, maka 1 kotak kecil sama dengan 0,04 second atau 40 milisecond. Ya, itu gambaran komponen dari KG. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya, aktivitas dari atrium kita sadap, kita rekam sebagai gelombang P, dan setelah terjadi kontraksi dari ventricle kita sadap sebagai gelombang QRS, dan gelombang T menggambarkan fase relaksasi dari ventricle. Dengan fase relaksasi dari atrium karena bersamaan dengan kompleks QRS bersama dengan kontraksi ventricle, maka kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini ya pada saat gelombang P itu timbul menjadi kontraksi dari atrium, dan QRS kontraksi dari ventricle. Nah, kita melihat juga EKG merekam dari berbagai sudut ya. Lead 1 itu merekam aktivitas yang dari yang kita merekam EKG, kita memasang beberapa lead ya, ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, lead 1 itu menggambarkan aktivitas kelistrikan yang berjalan dari tangan kanan menuju tangan kiri ya, arahnya seperti sini. Sedangkan lead 2 menggambarkan aktivitas kelistrikan yang berjalan dari tangan kanan menuju kaki kiri, dan nanti 3 dari tangan kiri menuju kaki kiri. Sedangkan AVR bukan vektor rekaman aktivitas yang antara tangan kiri dan kaki kiri menuju ke tangan kanan ya, jadi arahnya berbanding terbalik dengan arah aksi jantung yang sesungguhnya. Nanti saya akan gambarkan lebih detail lagi. Nah, kemudian AVL arahnya seperti ini, antara tangan kiri dan tangan kanan dan kaki kiri menuju ke tangan kiri, dengan AVF yang langsung arahnya tegak lurus ke arah bawah. Dengan prekordial merekam di masing-masing titik secara langsung ya. Nah, kita lihat gelombang EKG yang normal kita sebut sebagai normal sinus rhythm. Kita melihat adanya suatu gelombang P diikuti PRS dengan kecepatan, dan kita lihat ya di sini bahwa dia reguler dan kecepatannya antara 60 sampai 100 kali per menit. Tiap gelombang P diikuti oleh QRS, dan kita lihat jantung kita basisnya ada di atas, puncaknya ada di bawah. Jadi saya bilang bahwa aktivitas jantung itu diawali oleh aktivitas dari SH0. SH0 adanya di atrium kanan atas di basis jantung kita. Kemudian dia menyebabkan kontraksi menuju ke arah apek. Oke, jadi arah aksi jantung ini arahnya menuju ke sesuai dengan gambaran yang tadi kita lihat, sadapan dari lead 2 ya, arahnya ke arah bawah. Jika kita akan harus selalu melihat gelombang P yang positif ya, karena kita tahu bahwa lead 2 merekam segala aktivitas yang menuju ke jantung, ke bawah sini, arahnya sini. Jadi
Jadi di gelombang P kita akan selalu lihat positif. Sebaliknya AVR, kita lihat AVR merekam aktivitas yang berjalan menuju ke arah sebaliknya dari aksi jantung. Jadi di AVR kita harus selalu melihat gelombang P yang negatif. Itu yang kalau kita bicara jantung kita yang normal, ya. Sedangkan di lead 3 maka kita akan lihatnya sebagai gelombang P yang bifasik. Ya, jadi sebagai kriteria karakteristik yang normal kita akan melihat gelombang P selalu positif di lead 2 dan negatif di lead AVR karena sesuai dengan yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana perekaman dari lead-lead itu merekam arahnya kemana, dari mana kemana. Nah, kriteria yang lain dari gelombang P adalah tinggi dan lebarnya. Gelombang P selalu yang normal adalah di bawah 0,3 milivolt, ya, jadi di bawah 3 kotak. 3 kotak kecil tingginya dan lebarnya kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Selalu positif di 2 dan selalu negatif di AVR. Penting di sini kelainan di atrium ini kita bisa lihat dari adanya kelainan di gelombang P. Adanya pembesaran atrium maka kita akan melihat kelainannya gelombang P mitral atau P pulmonal. Ya, P mitral artinya ada pembesaran atrium kiri. P pulmonal adanya pembesaran atrium kanan. Dan yang berikutnya yang kita evaluasi adalah PR intervalnya, jarak dari gelombang P sampai timbul gelombang Q. Nah, ini menunjukkan ada baik tidaknya kondisi AV node-nya yang menghantarkan sesudah gelombang P tadi kemudian akan masuk ke AV node akan menghantarkan ke bandel dan sehingga timbul kontraksi dari ventricle. Kalau ada sesuatu dengan AV node-nya maka kita akan lihat gelombang durasi dari PR interval yang memanjang. Ini PR interval normal 0,12 sampai 0,20 detik. Jadi 3 kotak sampai 5 kotak. Ya. Ini kalau kita melihat ada pemendekan seperti pada presitasi atau pemanjangan pada aritmia pada AV block. Nah, berikutnya QRS. Normal lebarnya 0,06 sampai 0,12 detik. Itu QRS-nya, sedangkan tingginya tergantung lead-nya. Kemudian gelombang Q kita lihat yang normal kurang dari 1 kotak, kurang dari 0,04 detik dan dalamnya tidak lebih dari 1/3 gelombang R-nya. Kemudian segmen ST itu penting untuk melihat adanya estelvasi atau depresi, melihat adanya kondisi infark miokard atau iskemik dari miokard karena masalah dari koroner. Dan gelombang T adalah kita lihat adanya T inverted, menunjukkan adanya iskemik atau hiperakut T, atau pada kondisi-kondisi seperti hiperkalemi kita bisa melihat yang T yang tinggi, hipokalemi sebaliknya. Nah, sedangkan pada aritmia kita lihat adanya gangguan-gangguan yang disebabkan kelainan di jantung kita sehingga mengganggu proses yang tadi yang normal yang tadi saya sudah jelaskan, di mana prosesnya diawali diinisiasi oleh aktivitas dari gelombang dari SA node dan dihantarkan oleh AV node ke his bandel kanan, bandel kiri sampai serabut pulpinya sehingga menghasilkan kontraksi dari ventricle. Kelainan itu bisa di mana? Bisa di level atrium, bisa di sekitar AV node, bisa di ventricle. Kalau di atrium kita bisa melihat adanya mulai dari di sinus node, kita bisa melihat ada sinus node, reentry, tachycardia.
Kemudian di atrium kita bisa melihat adanya atrial tachycardia, di mana ada fokus lain selain sinus node yang dia menginterupsi, dia menghasilkan impuls menyaingi sinus node sehingga dia memacu. Selain jadi ada sumber lain selain sinus node yang dia menghasilkan aksi potensial untuk menyebabkan kontraksi dari atrium, dan dengan demikian juga impulsnya menyebar sampai ke AV node dan dilanjutkan oleh AV node. Itu atrial tachycardia. Kemudian atrial flutter. Apa yang terjadi dengan atrial flutter? Atrial flutter adalah suatu siklus reentry di ruang atriumnya. Bisa di atrium yang paling sering, yang typical flutter adalah di atrium kanan, melibatkan isthmus dari bicuspid ya di situ. Sehingga biasanya kalau kita ablasi cukup kita potong jalurnya di bawah bicuspidnya, kita ablasi daerah situ. Jadi ada satu siklus reentry ya. Nah, kemudian atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi adalah karena kekacauan, ada banyak impuls-impuls yang menginterupsi ya dari atriumnya, sehingga atriumnya justru hanya mengalami fibrilasi, tidak mengalami kontraksi. Kemudian AV node ada kelainan di mana ada yang AV node-nya punya dual pathway, dua jalur. Dalam satu AV node ada dua jalur, hingga suatu waktu dia akan mengalami reentry. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, ada lebih detail lagi. Kemudian itu AV node reentry tachycardia. Ada lagi atrioventricle reentry tachycardia. Itu disebabkan oleh preeksitasi, adanya accessory pathway, adanya jalur tambahan. Jadi selain AV node, dia punya jalur lain yang menghubungkan antara atrium dan ventricle. Jadi bisa lokasinya di mana? Di mana saja. Bisa di antara atrium kanan, ventricle kanan, atau antara atrium kiri dan ventricle kiri. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri. Oke, itu AVRT. Jadi atrioventricle reentry tachycardia, karena adanya jalur tambahan yang menghubungkan antara atrium dan ventricle. Kalau AVNRT, di dalam AV node-nya ada dua jalur. Oke. Kemudian kelainan yang lain adalah kelainan-kelainan yang timbul di miokard ventricle sendiri, yang bisa menghasilkan ventricle tachycardia maupun ventricle fibrilasi, misalkan karena adanya substrat pasca infak ya, atau kelainan channelopathy ya. Nah, aritmia sendiri kita menggolongkannya secara garis besar ada dua, bradyaritmia atau tachyarrhythmia. Kalau bradyaritmia yang kita lihat apa? Tentu saja heart rate yang rendah. Ini bisa menyebabkan sinkop, pingsan ya. Kelainannya bisa apa? Bisa sinus rest. Jadi sinusnya tiba-tiba berhenti istirahat ya. Jadi harusnya kecepatan 60, tiba-tiba panjang sampai lebih dari 3 detik. Itu yang bikin masalah, bikin pingsan ya. Kemudian sinus bradykardia yang berbahaya yang di bawah 40, tapi di bawah 60 kita sudah menggolongkannya sebagai sinus bradykardia. Tapi yang akan bikin pingsan biasanya yang di bawah 40. Kemudian AV block dengan slow ventricular response, yang paling berbahaya tentu aja yang paling di bawah 40. Kemudian kelainan lain adalah karena adanya block di level AV node-nya. Kalau sinus rest tadi kan berarti kelainannya di sinus node-nya. Kalau ini kelainannya di AV node-nya. Ini ada tiga derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Yang paling berbahaya derajat 3 karena sama sekali tidak ada hantaran dari atrium ke ventricle. Berikutnya adalah tachyarrhythmia. Tachyarrhythmia kita menggolongkannya menjadi 2 supaya lebih mudah. Tachyarrhythmia dengan kompleks KRS yang lebar atau tachyarrhythmia dengan kompleks KRS yang sempit. Apa maknanya?
Apa sih bedanya kalau yang QRS lebar dengan QRS sempit? Ada yang tahu kira-kira? Kalau QRS sempit berarti lokasinya di mana? Supraventrikel. Atrium, di supraventrikel. Jadi kelainannya seperti atrial tachycardia, atrial flutter, ya, AVN arti, ya. Sedangkan tachyarrhythmia dengan QRS lebar adalah karena kelainannya pada level ventrikel. Nah, kita akan saya akan singgung, nanti akan detail lagi, mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Reynolds dan Dr. Doni. Bradykardi dulu. Bradykardi, kita mengenal sinus bradykardi tentu saja dari heart rate-nya yang di bawah 60, namun kita bisa melihat adanya gelombang P sesuai dengan kriteria yang tadi saya jelaskan. Gelombang P seperti apa yang normal, dan kemudian diikuti oleh kompleks QRS dengan PM interval yang sama, reguler dan normal. Ya, nah, itu kita bisa sebut sebagai sinus bradykardi. Bisa normal pada kondisi-kondisi tertentu seperti pasien seorang atlet yang kondisinya cukup baik, ya. Atlet 30 bisa pada anak atau dewasa muda pada saat tidur. Bradykardi Karena sudah musim kompresi ini. Sudah.